Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani kegiatan pada hari ini. Dan untuk menjalani kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pada kegiatan hari ini, kita akan membahas materi tentang nilai-nilai nasionalisme melalui media sosial di era globalisasi. Nasionalisme adalah suatu paham mengapa bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Next. Nilai nasionalisme melalui media sosial seperti Instagram. Instagram menjadi platform digital pilihan terutama bagi kalangan kaum muda. Beberapa fitur layanan yang terus-menerus diperbarui seperti hadirnya Reels, Story Ration, IGTV, video call, dan lain sebagainya. Fitur itu memberikan ruang ekspresi diri dan kreativitas tanpa batas untuk para penggunanya, termasuk dalam merayakan semarak kemerdekaan di tengah keterbatasan yang sangat berbeda dari perayaan tahun-tahun sebelumnya. Instagram merupakan salah satu platform digital masa kini. Platform ini telah mewadahi konten publik yang unik, kreatif, dan bahan totalitas. Sebagai bagian dari produk media baru, semua pihak pun memanfaatkan media tersebut dengan motif maupun penawaran akses yang cepat, efisien, dan modern apabila dibandingkan dengan keberadaan media konvensi terdahulu. Next. Kecakapan media menjadi inti yang harus dikontrol dan disikapi dengan sangat bijak, karena siapapun penggunanya dapat saja menjadi public reaction yang akan memberikan keberapa manfaatan meskipun hanya menggunakan media alternatif. Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang mampu menghindari konflik akibat tsunami informasi di era sekarang. Tegasnya, media sosial sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Saat ini, pemuda tidak hanya menggunakan media sosial saja sebagai wadah bersosialisasi, melainkan juga sebagai wadah untuk mengenalkan nilai-nilai kenegaraan. Salah satu hal yang dilakukan pemuda untuk meningkatkan nasionalisme melalui sosial media adalah dengan melakukan kampanye mengenai nasionalisme, kemajuan pesat teknologi digital saat ini di seluruh negara-negara, bahwa berbagai dampak perubahan kondisi tersebut juga berlaku untuk Indonesia yang sedang mempersiapkan diri sebagai negara ekonomi digital. Next. Namun, perkembangan teknologi yang terjadi saat ini membuat generasi muda Indonesia menjadi asing dan seolah tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Interaksi sosial yang sebelumnya terjadi secara tatap muka kini telah mengubah menjadi arah digital. Untuk itu diperlukan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan dan rasa nasionalisme kepada pemuda agar tidak merubah identitas dan sejarah bangsa. Nasionalisme pada zaman dahulu adalah cerita tentang kepahlawanan yang lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Next. Solusi apakah yang Anda tawarkan untuk meningkatkan nilai-nilai nasionalisme di kalangan generasi muda di era globalisasi? Solusi yang dapat saya beri untuk meningkatkan nilai-nilai nasionalisme adalah 1. Upacara bendera. Setiap hari Senin di sekolah ataupun di luar sekolah selalu dilakukan upacara bendera. Begitu juga dengan hari-hari nasional seperti 17 Agustus dan Sumpah Pemuda. Melaksanakan upacara bendera merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan dan menumpuk rasa nasionalisme di kalangan para siswa. Next. 2. Belajar lagu-lagu nasionalisme. Belajar lagu-lagu nasional. Tidak di sekolah juga diajarkan tentang lagu-lagu nasional. Selain lagu-lagu kebangsaan di negara kita, ini juga terdapat banyak lagu-lagu nasional yang hendaknya selalu diingat dan dihafalkan kepada para siswa.
Di tengah globalisasi dan teknologi internet seperti ini, keberadaan lagu-lagu dari luar negeri menjadi konsumen anak-anak remaja tiap hari agar mereka tidak melupakan lagu-lagu nasional yang merupakan bagian dari identitas negara, maka sekolah perlu memberikan pelajaran mengenai lagu-lagu tersebut. Ketiga, mempelajari bahasa dan kebudayaan daerah Indonesia, terdiri dari berbagai daerah, suku, dan budaya. Siswa sekolah hendaknya selalu diberikan pengajaran tentang bahasa dan kebudayaan daerah sehingga bisa menumbuhkan rasa nasionalisme. Next. Keempat, pendidikan kewarganegaraan nasionalisme di kalangan siswa juga ditambahkan melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Melaksanakan pendidikan kewarganegaraan akan membentuk siswa menjadi generasi yang taat peraturan, menjadi warga negara yang baik dan mencintai tanah airnya. Tantangan adalah bagaimana cara untuk membuat agar pendidikan kewarganegaraan itu menjadi pelajar siswa senang mempelajari yang menyenangkan sehingga mereka dapat melakukan kreativitas cinta tanah air melalui pelajaran kewarganegaraan. Kelima, melaksanakan peringatan hari besar seperti hari-hari besar sekolah itu kayak 17 Agustusan, terus upacara Sumpah Pemuda, Hari Pancasila. Nasional rasa nasionalisme akan tertanam di hati dan pikiran para siswa jika sekolah rutin menyelenggarakan dan melaksanakan peringatan hari-hari besar nasional tersebut. Next. Sekian materi tentang rasa nasionalisme di era globalisasi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.